Kami ini kecil, bagaimana kami bisa diharap berkembang, bagaimana kami diharap bisa maju. Itu ya intinya. Begini, saya kira langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa mengukur diri. Mengukur diri, kita ini seperti apa toh? Ilustrasinya seperti ini. Sanata Dharma sebagai universitas Yesuit itu seringkali mendapat beban harapan banyak orang bahwa ini harus menjadi universitas swasta yang unggul atau malah mengikuti jargonnya pemerintah itu world class university. Nah, mungkin nggak sih Sanata Dharma itu menjadi world class university? Kita bandingkan dengan universitas Yesuit terbaik di dunia, yang mungkin adalah Georgetown University di Washington. Georgetown University Washington ini anggaran belanja tiap tahunnya adalah $1,5 miliar. Ya. $1,5 miliar itu budget tahunannya. Dengan jumlah mahasiswa dan dosen, terutama jumlah mahasiswa, sivitas akademika yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Sanata Dharma. Nah, berapa budgetnya Sanata Dharma? Budget belanja Sanata Dharma itu sekitar $15 juta per tahun. Jadi hanya 1/100 dari Georgetown University. Kalau minta Sanata Dharma menjadi Georgetown University ya nggak mungkin. Itu namanya mengukur diri. Tetapi apakah Sanata Dharma 100 kali lebih jelek gitu ya dibanding Georgetown University? Saya kira kok tidak. Saya kira kok tidak. Tidak separah itu. Gitu gampangannya ya. Artinya apa? Kita harus bisa mengukur diri dan kemudian menetapkan cita-cita yang sesuai atau ambisi yang sesuai dengan ukuran diri kita. Jangan sampai cita-cita itu terlalu tinggi dan akhirnya dalam waktu 1 tahun sudah melempem. Sama seperti resolusi awal tahun 2021, cita-cita ingin diet turun 10 kilo selama sebulan. Baru 2 minggu sudah capek, nggak tahan makan gorengan. Ya. Lalu ya sudah, akhirnya nggak jadi itu, turun 10 kilo dalam sebulan. Tapi itu akan lebih efektif. Andai kata cita-citanya sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Itu pertama, kita mengukur diri. Lalu yang kedua adalah mencari peluang. Mencari peluang apa yang mungkin kita lakukan sebagai institusi dengan profil seperti ini. Misalnya saja, kebijakan Kampus Merdeka. Apakah ada detil dari kebijakan Kampus Merdeka itu yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga? Lalu berbagai beasiswa dosen, beasiswa entah itu LPDP, lalu juga dari Australia misalnya, itu memprioritaskan dosen-dosen dari kawasan Indonesia Timur. Artinya apa? Peluang untuk mendapatkan beasiswa itu tinggi untuk dosen-dosen kita. Mengapa tidak kita usahakan itu? Ya, jadi kita kejar itu, kita manfaatkan apa yang kita miliki. Misalnya banyak beasiswa dari dunia barat itu sangat memprioritaskan Indonesia Timur dan perempuan. Ini kan peluang ya untuk dosen-dosen perempuan kita. Mengapa tidak memanfaatkan itu? Mengejar itu, memanfaatkan skala prioritas tersebut. Hibah-hibah dari pemerintah. Pernahkah kita pelajari sungguh-sungguh detail hibah-hibah itu? Jangan-jangan sebelum kita mempelajari detail hibah itu kita sudah keder dulu ya, takut nggak bisa memenuhi. Nah, jadi mencari peluang itu penting. Dan kemudian memanfaatkan aptik ini sebagai kemungkinan melakukan kerjasama. Ya, apa gunanya kita ikut sebuah asosiasi kalau tidak mendapatkan manfaat? Ya. Maka salah satu yang disinggung oleh Pak Kus tadi kan memang kemanfaatan asosiasi ini apa atau untuk anggotanya sebenarnya? Apa yang bisa dilakukan aptik untuk membantu anggota? Ini yang bisa dimanfaatkan, bisa mentoring, bisa belajar mengenai tata kelola universitas dan seterusnya. Nah, ini semua kemampuan mengukur diri, mencari peluang, melakukan kerjasama,
menuntut satu hal, yaitu yayasan yang kuat. Nggak bisa perguruan tinggi ini jalan sendiri tanpa yayasan yang kuat. Apakah kita punya komitmen memperkuat yayasan-yayasan yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan ini? Seringkali kita itu tahu ya, punya informasi mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang baik dan harus dilakukan. Tapi apakah kita punya cukup kehendak untuk melakukan apa yang seharusnya itu? Yayasan seringkali hanya stempel, diisi orang-orang yang formalitas saja demi memenuhi ketentuan negara, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menjalankan fungsi yayasan. Ya jangan berharap lembaga bisa membaik. Jangan harap yang kecil ini bisa lebih menjadi besar. Itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 dan 2.